kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman. Pertama, Gembala dan segenap jemaat majelis OPPR mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat Pro dan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Semoga melalui ibadah ini kita semakin disegarkan dan dikuatkan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kedua, persembahan minggu ini diadakan 2 kali untuk kas dan diakonia. Kemudian untuk persembahan minggu depan akan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan doa persiapan mengikuti ujian di sekolah bagi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Jikalau ada kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12, nanti silakan maju sebelum khotbah. Silakan maju ke depan, akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Jadi komisi ibadah minggu depan 16 Februari 2025 akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus dalam ibadah pagi dan sore. Jemaat dipersilakan terus mempersiapkan diri mengikuti meja perjamuan. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tenang, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang disediakan. Jadwal kegiatan sepekan hari Selasa tanggal 11 Februari jam 19.30 ada doa syafaat di gereja, khotbah Bapak Andi, liturgis Ibu Marta, pemusik Bapak Siswanto. Di hari dan jam yang sama juga kebaktian keluarga MTS baru, khotbah Bapak Mangunja, liturgis Ibu Situmean, pemusik Diaken Yohana. Kemudian di hari dan jam yang sama ada kebaktian keluarga 1819, khotbahnya Saudara Brian, kemudian liturgis Bapak Eki Sinaga dan pemusik Hosea. Di hari Kamis tanggal 13 Februari jam 7 tepat ada sermon persiapan pelayan minggu. Di hari yang sama di jam 19.30 ada kebaktian keluarga KN 19 dilayani Diaken Batara, kemudian liturgis Bapak Jetro. Di hari yang sama, di jam yang sama ada kebaktian keluarga juga, keluarga gabungan di gereja yang akan dilayani Bapak Pendeta Andi, kemudian liturgis Bapak Kandus dan pemusik Bapak Daud. Layanan ibadah minggu 16 Februari dan perjamuan kudus. Pada pagi hari pengkhotbah dilayani Bapak Pendeta Andi, kemudian imam dan doa syafaat dilayani Bapak Penatua Herman, liturgis Diaken Dianita, singer Ibu Nuriati, Bu Sri Hidayati, pemusik Bapak Sahatman, kemudian doa syafaat oleh imam operator LCD remaja asal keluarga Penatua Charles, perjamuan pelayan perjamuan Penatua Meliana, Diaken Agus, Diaken Sukasno, Penatua Daud Sukasno. Pada sore harinya pelayan firman di layani Pendeta Andi Yohanes, kemudian imam dan doa syafaat Bapak Diaken Yopi, liturgis Diaken Kardus, pemusik Bapak Siswanto, doa syafaat imam operator masjid remaja, kemudian asal keluarga Bapak Sucipto.
perjamuan oleh Diakan Firman dan Diakan Hotman. Layan ibadah sekolah minggu 16 Februari, layan Firman Diakan Yohana, dan pemimpin pujian dan pemusik oleh remaja. Warta keuangan kas gereja minggu ini total 3.521.000. Demikianlah warta jemaat pada saat hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Persiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah kita. Mengambil satu sejenak. Ini jemaat Tuhan, silakan untuk kembali berdiri. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya.
masih ada sebagaimana ada yang menyatakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami yang membawakan pemimpin pujian Tuhan Yesus, kami yang memainkan musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami menaikkan setiap doa pergumulan kami ya Tuhan, dan semua ya Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya undang, kita akan membaca nas pembimbing yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Kitab Indonesia memberikan judul Perikop Pengharapan Iman dan Kasih. Ayatnya yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada hari zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dibutuhkan bagimu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Engkaulah Tuhan. Thank
Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan kami sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan baca secara responsorial kembali. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul berikut Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu rohani yang mereka, dan batu itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan pergaulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di paku tulang. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menakluknya. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari buku pujian, siapkan hatiku ya Tuhan.
Mari saudara kita menyambung dalam doa anak kita. Bapa di surga, Tuhan dan Tuhan yang baik, anak-anak-Mu yang ada di depan ini akan memasuki masa ujian. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak ini agar tubuhnya sehat, pikirannya cerdas, dan mentalnya kuat, cermat dalam membaca soal, dan teliti dalam mengerjakannya. Roh Kudus kiranya menolong mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik, agar pada saatnya memasuki ruang ujian dengan pertolongan dan berkat Tuhan, mereka dimampukan untuk mengerjakan semuanya. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka semua. Kiranya anugerah dan damai sejahtera, rahmat dan kebaikan Tuhan menyertai saudara semua untuk memasuki ruang ujian pada waktunya dan mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita hari ini pencobaan hidup kudus dan kesetiaan Allah. Tadi dalam cerita pemimpin dan petunjuk hidup baru, ayat-ayat kita ini sudah dibacakan. Tapi saya akan membacakan pada ayat 6 kita, yaitu di 1 Petrus 1 pada ayat yang ke-6 dan 7, kemudian di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 dan 13. Ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemudian pada 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 dan ke-13, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami baca, izinkan kami merenungkannya dan berikan kemampuan untuk mewujudkannya, agar firman-Mu tidak hanya menjadi pemahaman yang menyenangkan, memuaskan otak kami, juga tidak hanya memuaskan hati kami, tetapi juga untuk mewujudkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Tema kita pencobaan hidup kudus dan kesetiaan Allah. Itu yang diberikan oleh Komisi Ibadah. Saudara-saudara sekalian, ada seorang ilmuwan yang mengadakan uji coba di ruang laboratorium. Dia membuat kolam air
lantaran dia ingin tahu bagaimana seekor tikus itu bertahan hidup di dalam air dalam kondisi cuaca gelap dan terang. Yang seekor dilepaskan di air, kemudian semua lampu di laboratorium itu dimatikan. Gelap gulita memenuhi seluruh ruangan itu. Tikus itu rupanya berusaha berenang-renang untuk menyelamatkan diri. Tetapi oleh karena keadaan gelap, maka dia berenang tanpa arah, takut dan agaknya berbagai perasaan membebani dirinya, sehingga akhirnya mati setelah 3 jam muter-muter mencari daratan. Itu yang pertama. Lalu tikus kedua juga dilepas, diuji coba di tempat yang sama, dilempar ke dalam air, tetapi lampu di dalam laboratorium itu dinyalakan. Dan dia berenang bersama kemari yang kemari sampai akhirnya mati juga. Tetapi bedanya dia mati setelah berenang selama 36 jam. Yang satu 3 jam KO, yang kedua mati setelah 36 jam. Lalu ilmuwan ini menyimpulkan bahwa dua-duanya mati. Bedanya hanya pada durasinya, pada lamanya. Yang lampu laboratorium itu dimatikan hanya 3 jam. Sedangkan yang lampu dihidupkan bisa bertahan 10 kali lipat, 36 jam. Artinya bahwa terang itu ternyata berpengaruh. Nah, saudara-saudara sekalian, dari uji coba ilmuwan ini, kita manusia juga bisa berada dalam dunia cobaan, meskipun beda tempatnya dan beda cobaannya. Dari soal-soal yang sepele kita kerap diperhadapkan, mungkin pernah kembalian bakul di pasar yang lebih, atau nemu duit di sebuah mall, atau HP tergeletak yang kita nggak tahu punya siapa, nggak ada orang, kanan kiri nggak ada orang. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan kesempatan semacam itu? Yang lulus, meskipun kesempatan itu besar, kesempatan itu luas, tetapi dia sadar itu bukan miliknya, itu milik orang lain. Maka kalau dia tahu siapa pemiliknya atau dia bisa membuka nomor HP-nya, dia akan mencoba menghubungi supaya pemilik HP itu bisa terkonek, bisa dihubungi dan bisa dikembalikan. Atau dia akan memanggil si punya dompet. Kalau dompetnya jatuh di dekatnya, Bapak, Mas, oh Pak, Bu, dompetnya jatuh. Atau uang kembalian lebih dari apa yang harusnya kita terima. Ini Bu, Pak, kelebihan. Itu orang yang lulus. Tetapi yang KO, dia malah mengambil itu sebagai kesempatan. Lumayan, bukannya untung malah untung.
peduli amat milik orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam iman kita juga sering diperhadapkan dengan pencobaan. Saya ingat seorang pendeta senior yang sakit-sakitan, sudah berobat ke sana kemari, berbagai rumah sakit dia datangi, dokter-dokter dia konsultasi, berbagai macam obat telah dia minum, tetapi sakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh. Lalu ada seorang jemaat yang karena saking sayangnya dengan jemaat, dengan pendetanya, dia mengajukan usul, "Pak Pendeta, saya punya informasi di sana ada orang tua pinter yang bisa mengobati berbagai macam penyakit." Tetapi apa jawab pendeta ini, saudara-saudara? Dia mengatakan begini, "Kalau saya harus mati dengan penyakit ini, lebih baik saya mati tinimbang sembuh di tangan itu." Dia saudara-saudara menjaga imannya daripada sembuh fisiknya, tetapi jiwanya tidak menjadi milik Tuhan, tetapi milik iblis. Nah, saudara-saudara sekalian, surat 1 Petrus 1 dan 1 Korintus 10 pasal 12 dan sampai 13 tadi juga berbicara tentang pencobaan. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang Kristen pun tidak steril dari yang namanya cobaan. Bahwa kita itu tidak mendapat dispensasi khusus, dibebaskan dari cobaan di dalam hidup. Bahkan Yesus sendiri itu dicobai sebelum dia berkarya di muka umum. Jadi semua orang ternyata rentan. Semua orang bisa terkena dengan dan mengalami cobaan. Surat 1 Petrus ayat 6 dan 7 tidak menafikan fakta itu. Dikatakan bahkan mengajak kita bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih penting, lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus menyatakan diri. Aneh saudara-saudara, sepintas lalu bahwa kita diajak bergembira, bahkan meskipun untuk sementara waktu dikatakan berduka, artinya diizinkan oleh Tuhan, tetapi harus lebih pada gembiranya karena cobaan itu. Kenapa dikatakan oleh karena cobaan itu ternyata ada maksud Tuhan, yaitu untuk membuktikan kemurnian imanmu, supaya kita naik tingkat, supaya kita levelnya lebih berkotor, lebih berpengalaman, lebih berwawasan, lebih kuat, sehingga hasilnya kalau kita lolos adalah puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Lagi pula kata Paulus, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi, tidak melampaui kekuatan kita. Artinya kita memang suatu saat bisa dibawa masuk ke dalam dunia pencobaan. Tetapi Allah tahu kapasitas kita, Allah mengerti betul kemampuan
maka yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, yang dibutuhkan dalam hidup kita beriman menghadapi pencobaan, yang dibutuhkan adalah perspektif. Karena melihat masalah itu jauh lebih penting dinimbang masalahnya itu sendiri. Paradigma itu jauh lebih penting daripada yang kita hadapi. Kalau orang melihat perspektif, paradigma, cara pandang yang tepat, sebuah persoalan mungkin rumit, tetapi dengan perspektif yang baik, yang rumit itu bisa nampak menjadi lebih sederhana, jauh lebih enteng menjalaninya, walaupun tidak dibebaskan dari badainya, tetapi tidak mengubah arah tujuannya. Kita tetap fokus pada tujuan, badainya kita lewati. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu pertanyaannya adalah perspektif apa yang kita perlu untuk kita miliki, agar supaya kita memiliki hidup yang kudus dan setia pada Allah dalam pencobaan kita. Paling sedikit ada dua. Yang pertama adalah ulet di dalam hidup. Kenapa? Karena semua orang rentan terhadap cobaan. Bahkan kadang-kadang orang beriman seringkali bertanya, kenapa kita orang beriman kok malah sering menghadapi cobaan? Semakin beriman, semakin cobaannya banyak. Ya memang, karena hanya orang sekolah itu yang menghadapi ujian. Kalau kita orang beriman, supaya lebih kuat, supaya naik tingkat, ya memang harus melewati badai, melewati cobaan, masuk ke ruang laboratorium dalam kehidupan kita. Maka yang diperlukan adalah modal ulet di dalam hidup. Orang ulet itu bukan orang yang steril dari masalah. Justru orang yang banyak menemui masalah, tetapi tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah oleh kesulitan. Bahkan masalah dijalani sebagai sekolahan, sebagai tempat belajar. Orang ulet itu tahu bahwa orang-orang besar selalu dilahirkan dari sebuah krisis. Mereka yang menjadi pemimpin dunia adalah orang-orang yang muncul dari peristiwa revolusi. Mahatma Gandhi di India, Sun Yat-sen di China, Kemal Atatürk di Turki, Presiden Roosevelt di Amerika, dan tentu saja Bung Karno adalah orang-orang yang lahir pada masa perjuangan revolusi, pada masa krisis bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, seorang petani kentang ini punya kiat yang menarik. Dia kalau panen, maka semua kentang itu dengan cepat dilemparkan ke truk pengangkut tanpa pilih-pilih mana yang gede, mana yang kecil. Pokoknya dilemparin semua, jadikan sapi. Lalu dibawa ke kota, dia memilih jalan yang berbatu-batu. Dia tentu saja truk itu melaju dengan geronjalan sana sini, jalan yang berlubang-lubang batu-batu, sengaja dia pilih. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya kentang yang kecil itu turun, lalu kentang yang gede itu di atas, dan di sana terjadi seleksi alam.
terjadi hukum alam secara natural terjadi. Dan sampai di kota, dia jadi petani pertama yang diserbu oleh pembeli. Karena apa? Karena kualitas kentangnya yang bernas, yang pulen, yang besar-besar, tanpa harus kesulitan untuk menata di awal. Ini sengaja lewat jalanan, belum jalan, batu-batu macam-macam. Ternyata tujuannya dan hasilnya itu juga begitu. Artinya apa, saudara-saudara? Goncangan truk itu menciptakan seleksi alamiah dari kentang yang kecil dan besar. Dan itulah juga yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau mau jadi orang besar, ya harus siap untuk hidup dalam goncangan yang besar, siap di dalam kesulitan, menjalani badai, tetapi tidak mengubah arah, tujuan, goal, cita-cita, mimpi. Terus itu dipertahankan. Siapa yang memiliki pengharapan, tentulah dia calon yang paling dekat. Oh ya, saudara-saudara, tentu saja yang dimaksud besar di sini bukan semua orang jadi presiden. Besar di sini bukan berarti semua jadi direktur utama di sebuah perusahaan, tetapi besar dalam arti sesuai kapasitas kita di lingkungan kita masing-masing. Sebab kebesaran seseorang itu bukanlah tempat dan kedudukan seseorang, tetapi pada manfaat apa yang bisa dipersembahkan sebagai kontribusi bagi sesama, bagi perusahaan kalau kita bekerja di perusahaan. Itu yang pertama, boleh menjalani badai. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Tuhan itu setia. Maka kita patut percaya bahwa ada kebaikan dalam hidup ini, termasuk dalam pencobaan. Hidup ini baik, dan ini harus diyakini sebagai starting point, sebagai titik berangkat kita, bahwa kita sedang di dalam belita masalah, dalam kesulitan, beban pekerjaan, dan beban kehidupan yang berat. Saya yakin itu realita. Ini memang kenyataannya mungkin. Tetapi orang beriman yang berpengharapan punya sudut pandang, punya titik berangkat yang berbeda, bahwa semua itu dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita. Dan Alkitab bersaksi bahwa ada rancangan kebaikan Tuhan untuk setiap kita, itu rancangan damai sejahtera Allah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, yang berpengharapan pada kita semua. Jadi rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, bukan kebodohan, tetapi kecerdasan, bukan kemiskinan, tetapi damai sejahtera yang berpengharapan. Di dalam Alkitab, mungkin saudara-saudara mengenal cerita tentang seorang ibu yang melahirkan anaknya dengan susah payah, dengan penuh penderitaan. Dan untuk mengingat penderitaan itu, ketika anak itu lahir, dia dinamai anak itu Yabes, yang diartikan si anak sial. Sebab dia membuat ibunya saat melahirkan itu sangat menderita. Namun demikian, Yabes ini hidupnya penuh dengan pengharapan. Di dalam kutukan sang ibu, dia berdoa kepada Allah, dan doanya sering kita nyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku dari malapetaka. Dan kisah ini memang aneh,
Karena memang melahirkan itu tidak mudah, bahkan ada yang sampai mati. Mestinya disyukuri bila sang Bunda mampu melewati kesulitan dengan memberi nama yang gagah. Kalau perempuan Rahayu, laki-laki ya Sugeng, Selamat, Waluyo, satu nama yang satu arti. Yang biasanya orang tua memberikan nama itu sesuai dengan harapannya, sesuai dengan nasib anak itu seperti namanya. Kalau dinamakan Selamat, dia berharap hidupnya selamat, sekolahnya selamat, pergaulannya selamat, pekerjaannya selamat, nanti berumah tangga juga selamat. Tetapi apa yang diharapkan dari nama Yabes, anak sial ini? Apakah ibunya tega agar dia kelak sialan terus? Bisnis hancur, sekolah kalang kabut, kerja mandek, karirnya sekolah pun pas-pasan, rasanya aneh. Bagi Yabes tidak, boleh dibebani nama sial, bahkan dianggap sebagai anak sialan, tetapi rezekinya kota. Apa rahasianya? Ternyata saudara, kalau kita perhatikan hidup Yabes, dia berseru-seru kepada Allah di dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap syafaat doanya. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Allah mendengar doa yang penuh dengan iman dan pengharapan. Yabes menjadi datuk dari sukunya. Jadi pemimpin yang melebihi saudara-saudaranya, yang punya nama yang bagus. Maka yang terakhir saudara-saudara, kalau kita keluar dari cobaan dan sukses menjalaninya, ingatlah bahwa tidak semua orang juga akan suka kalau saudara sukses. Yang pertama-tama iri itu pasti tetangga kita. Kalau kita semakin sukses, jangan berharap tetangganya akan bergembira. Tetangga sudah kita lewati, saudara kita juga tidak bebas dari rasa sirik untuk kesuksesan kita, terhadap kemajuan kita dalam bidang ekonomi, pekerjaan, kenaikan jabatan, suatu sosial. Mereka bisa merencanakan hal-hal yang buruk, bahkan melahirkan yang lebih buruk lagi, pakai tangan orang. Kalau di kampung dulu pakai dukun, santet kan, usaha mencuri, ya, agar supaya dia gagal, terpamruk dan terpamruk tangan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah, yang selalu berpengharapan kepada Dia, tidak akan dibiarkan di dalam menghadapi kesulitan, di dalam rancangan malapetaka dan keburukan. Maka berserulah kepada Tuhan agar supaya kita dilindungi. Tadi dikatakan tiap awan yang melindungi perjalanan Exodus bangsa Israel keluar dari Egypt, dari perbudakan, dari Mesir. Dan yang api ketika mereka berada dalam kedinginan yang menggigit, roti dari surga mana ketika mereka kelaparan. Berserulah kepadaku, firman Tuhan, aku akan menolong mereka. Di alam ini saudara-saudara, sanggup mengubah tutup menjadi berkah. Allah sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Allah sanggup menjadikan batu sandungan jadi batu penjuru, menjadikan batu loncatan supaya karir kita itu bisa naik lebih tinggi, gajimu bisa disesuaikan, rezekimu akan ditambahkan, dan anak-anakmu akan lebih sejahtera. Berserulah kepadaku, pintu berkat dibuka,
Maka jangan tanggung sendiri, jangan pikul sendiri. Karena berapa kita sanggup menanggung sendiri beban yang kita terima. Berapapun pinternya kita tidak akan sanggup kalau kita mau pikul sendiri. Harus bersama dengan Tuhan. Ada cerita saudara, orang turun dari tempat yang tinggi. Kalau di tempat saya itu namanya Batu Raden, kaki Gunung Selamat. Itu bawa pikulan. Terus dari arah atas itu ada orang bawa mobil, baknya terbuka, dia kasihan gitu ya. Lalu ditawarin, Pak, gimana Pak? Turun ke kota, ikut yuk. Ya karena ditawarin, dia naik. Lalu jalan lagi. Terus supir ini melihat, oh bapak ini tetap terengah-engah. Apa yang terjadi saudara? Dia di atas mobil tetap pikul beban. Jadi kan dilepasin, ini beban itu tanggung aja. Maka dia terengah-engah. Oh ini ya, dibantu turun ke bawah, tapi mau pikul terus. Kadang-kadang kita dengan Tuhan kan seperti itu. Minta Tuhan supaya menolong kita, mengangkat beban kita, tapi kita nggak melepaskan. Kita pegang tangan rapat-rapat, kita tutup tangan kita, tanggung sendiri, pikul sendiri, pikir sendiri, tidak berserah. Doa itu kan sebenarnya begini. Doa itu kan membuka tangan sebetulnya. Ini Tuhan, apa maumu? Aku serahkan, aku terbuka kepadamu. Tapi kadang-kadang kita kalau berdoa kan udah pernah berserah, tapi jangan ini Tuhan, dan itu saja. Jadi kita mengatur Tuhan bekerja dan memberikan kebebasan kepada kita. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah berdoa berhubungan dengan Tuhan terus senantiasa, tetapi karena keliru nanggung terus, pikul terus sendiri beban itu. Jadi bukan karena Tuhan yang tidak kuat mengangkat beban kita, tapi karena kita yang tidak melepaskan beban itu dari pundak kita. Akhirnya saudara-saudara yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya memiliki hidup ulet di dalam segala cuaca hidup. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau licin, mau sedikit, mau banyak, agar kita tetap kudus, bersandar pada Allah, dan setia di dalam membangun, merawat iman kita, supaya beres kabeh. Ya, itu Yesus katanya kita memang ada lakukan itu banyak masalah ikut Yesus, tetapi akan beres kabeh. Tetapi beres kabeh itu kan butuh proses. Ya, beres kabeh butuh waktu. Karena Tuhan bekerja juga tidak instan, tapi Dia melalui proses belajar, proses jatuh bangun, proses masuk api ujian sampai nanti beres semua. Jadi Allah mau kita menjadi pemenang dan bukan pecundang. Maka milikilah cara hidup di dalam terang. Manfaatkan lampu dari Allah. Meskipun pada akhirnya seperti tikus itu mati, tetapi paling tidak lebih panjang. Ya tidak pendek, tapi lebih panjang. Kita bertahan terus hidup di dalam cobaan sampai kita mampu hidup lebih berkualitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup itu tidak selalu berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa kami akan selalu hidup di bawah terang matahari. Tidak selalu kami juga akan membawa panji-panji kemenangan di dalam setiap kompetisi hidup kami. Yang Tuhan janjikan adalah kesetiaan dan kekuatannya. Maka
ajarkan pada kami Tuhan, supaya kami pun setia pada janji Allah dan hidup kudus seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Respon firman Tuhan, kita nyanyikan pujian dari pujian judul ketika aku benar-benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti diwakilkan oleh Liturgos, bahwa pada hari Minggu 16 Februari tahun 2025 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Supaya kita layak ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, marilah kita mendengar naskah Sensora Memorium dari peraturan perjamuan kudus seperti tersurat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Saya bacakan kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari campur. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Dari peraturan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap orang perlu mawas diri sebelum dia ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Bagaimana kita harus mawas diri? Marilah kita membuka diri di hadapan Allah sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana hubunganku dengan Allah? Apakah aku sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diriku kepada Allah yang di dalam anaknya Yesus Kristus telah membebaskan aku dari dosa dan kuasa kegelapan serta menyelamatkan aku? B. Apakah aku mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segala sesuatu yang ada padaku, serta tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, seperti mendewa-dewakan uang, percaya kepada tahlil dan jimat, serta minta pertolongan dan berkat kepada roh-roh di tempat yang dianggap keramat, tukang ramal, tukang tenung, roh-roh orang-orang yang sudah meninggal, dan sebagainya. C. Apakah aku dengan setia berdoa kepada Tuhan setiap hari dan berusaha dengan rajin memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidupku sehari-hari? Yang kedua, bagaimana hubunganku dengan sesama? A. Apakah aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? B. Apakah aku tidak selalu hanya mementingkan diriku sendiri dan memandang serta memperlakukan sesamaku sebagai alat untuk kepentinganku sendiri, sehingga aku sering memeras dan memperlakukan sesama dengan semena-mena? C. Apakah aku tidak sering mengingini kepunyaan sesamaku, sehingga aku terdorong untuk bersaing, memfitnah, menipu, bersaksi dusta, mulut penuh kebohongan, mencuri dan sebagainya? D. Apakah aku tidak sering secara diam-diam atau terbuka membenci, mendendam, dan bersikap acuh tak acuh terhadap sesamaku? Yang ketiga, bagaimana sikap hidupku? A. Apakah aku tidak sering bersikap menganggap diriku sendiri sebagai yang paling utama dan pertama? Padahal firman Tuhan menyatakan bahwa aku harus mengosongkan diriku dan menyangkal diriku menurut teladan Kristus. B. Apakah aku tidak sering bersikap minta dilayani daripada melayani dan memberikan diriku seperti Kristus telah melayani diri dan memberikan dirinya sebagai dirinya sendiri bagi keselamatan orang lain? Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdoa terhadap Tuhan dan jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa terhadap Tuhan dalam berbagai hal dan dengan bermacam-macam cara. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Firman Tuhan menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Setiap orang yang menyesali dosa-dosanya, ia mengharapkan rahmat Tuhan dalam Yesus Kristus, dan yang dekat dengan sungguh-sungguh
hendak melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan diterima oleh Tuhan dan dipandang pantas untuk mengikuti perjamuannya. Namun kepada orang-orang yang tidak punya itikat baik, yaitu yang tidak bersedia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan menyesal, apalagi tidak bersedia bertobat dan meninggikan dosa-dosanya, maka kami menasihati saudara-saudara sesuai dengan firman Tuhan agar tidak ikut ambil bagian lebih dulu dalam perjamuan kudus ini. Sebab barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kiranya Roh Kudus menyertai dan membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perjamuan kudus. Amin. Majelis UGM. Demikian untuk disampaikan sebelum kita melakukan perjamuan kudus di depan. Mari kita mempersiapkan diri kita satu minggu ini. Bapak Ibu, saya undang untuk ini. Marilah bersama-sama kita mengaku iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Jemaat Kudus, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta kami. Kiranya melalui firman-Mu yang kami dengarkan, biarlah itu tertanam di hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Andi dalam setiap pelayanannya, masa depannya, keluarganya. Tuhan berkati. Kiranya hamba-Mu ini Tuhan Engkau pakai lebih lagi sehingga jemaat-Mu bertumbuh iman dan iman. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu untuk harapan dalam dosa kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah bangsa kami bertumbuh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Para pemimpin kami bekerja dengan baik, dan segala program yang ada saat ini ya Tuhan, biarlah setiap program ini dapat berjalan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, membawa bangsa Indonesia semakin baik. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah, terlebih anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Engkau pakai mereka sehingga mereka lebih bijaksana dan berdampak baik bagi kami semua seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, saat kami berdoa untuk surga bukan kunis, di mana kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah para pemimpin perusahaan, para owner, direksi, dan seluruh jajaran manajemen, berkatilah para pemimpin kami Tuhan, berilah mereka kesehatan dan panjang umur, berilah mereka kebijaksanaan sehingga membawa perusahaan semakin baik di kemudian hari. Berkati juga ya Tuhan tanaman tebu yang sedang bertumbuh, yang sedang dirawat untuk panen tahun depan. Kami berdoa ya Tuhan,
kiranya Engkau memberkati tanaman tebu ini supaya menghasilkan bunga yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami serahkan syukur ini ke dalam tangan-Mu, di mana kami tinggal dan hidup. Biarlah Engkau memberkatinya. Terlebih ya Tuhan, anak Tuhan yang bekerja juga Bapak bekerja dan berdapat baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan dengan kami ada di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh karyawan, jajarannya, dan seluruh kontraktor dan semua masyarakat sekitar Sugarku, sehingga kami dapat menghasilkan produksi yang baik. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, lembaga misi dan yayasan Kristen yang bergerak di dalam menyatakan kasih Tuhan dalam dunia ini. Kiranya Engkau memberkati semua para misionaris dan seluruh orang-orang yang bersedia melayani dalam setiap yayasan ini terpanggil, dan juga seluruh anak-anak gembala Tuhan, para pendeta yang melayani Tuhan, sehingga di dalam pekabaran Injil ini banyak jiwa-jiwa yang memperoleh keselamatan dan banyak orang yang terbantu oleh Yesus. Sehingga kami berdua percaya bahwa para misionaris dapat hidup dengan penuh kekuatan dari Tuhan dan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk UPPM. Biarlah UPPM ini Engkau berkati dalam setiap pelayan-pelayan yang ada minggu, komisi-komisi yang ada, para jemaat yang ada di 119 atau 819 dan tempat ini. Biarlah Tuhan dalam setiap peribadatan yang terjadi yang kami laksanakan, biarlah dapat memenuhi iman kami di dalam Kristus. Berkati panitia Paskah yang sudah terbentuk, para komisi pemuda dan remaja, dalam mereka mempersiapkan dengan baik, sehingga perayaan Paskahnya nanti juga berkenan kepada Tuhan, dan kami juga semakin hari bertumbuh di dalam setiap perayaan Paskah yang akan kami laksanakan ke depannya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, khususnya anak-anak sekolah PAUD sampai dengan perguruan tinggi yang ada di Said maupun di luar Said. Berkatilah anak-anak kami ini, biarlah dalam pendidikan mereka menjadi orang-orang yang baik, yang cerdas, yang takut akan Tuhan, dan memiliki masa depan yang baik, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka juga dapat memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang saat ini mungkin mencari perguruan tinggi, berkatilah mereka dalam setiap usahanya, biarlah mereka mendapatkan perguruan tinggi yang sesuai dengan harapan di dalam doa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak Tuhan yang sedang lulus, telah lulus sarjana ataupun mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam proses-proses pencarian mereka. Tuhan, kami percaya Engkau menolong anak-anak kami, para pemuda kami, biarlah mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Demikian juga para pemuda kami di tempat ini dalam pekerjaan mereka, Engkau berkatilah mereka dengan pekerjaan menjadi pemimpin-pemimpin yang tahu akan Tuhan, sehingga berdampak yang baik bagi banyak orang dan juga bagi perusahaan. Pemuda-pemudi kami berikan semangat untuk terus melayani Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati setiap pemuda kami yang penuh pengharapan doa dalam masa depan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Widiawati, Ibu Kristin Selatan, Ibu Yuliana Sutiono, Bapak Frans anaknya Bapak Ibu, Bapak Sucipto, dan anak Alicia Kinifa Yunanta Merah yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Kami percaya tangan Tuhan menopang dan menyembuhkan mereka, karena Engkau berkuasa atas segala penyakit, dan kami percaya Engkau menjamah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan yang mereka gunakan Engkau pakai untuk disembuhkan, tangan dokter berarti sehingga mereka dapat pulih dan sehat.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami bersyukur buat pemulihan yang hari demi hari kami rasakan melalui berkat Tuhan kepada Bapak Ibu Wisdodo, Ibu Paula Turamsi, Ibunda dari anak Febika Rosali, dan Ibu Maktia, Ibunda dari Ucapi, Jennifer, cucu Bapak Pendeta Yohanes. Tuhan, kami percaya pemulihan demi pemulihan saudara kami, ibu kami, dan anak kami yang sedang terus mengalami kesehatan yang semakin baik. Kami percaya, kami bersyukur ya Tuhan terus menyertai mereka. Saat ini kami berdoa untuk para lansia yang ada di Republik ini, Pak Banas, Pakar untuk Budi dan seluruh orang tua kami yang masa-masa tua mereka. Tuhan, Engkau berikan perlindungan dan sukacita sehingga di masa tua mereka merasakan kasih sayang Tuhan yang hari demi hari mereka terus bersukacita dalam memuji memuliakan Kamu. Terlebih orang tua kami mungkin yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, baik yang ada di kampung maupun di tempat lain, berkatilah mereka juga di masa tuanya orang tua kami, berikan mereka sukacita dan kemuliaan, dan kuatkan mereka sehingga orang tua kami semakin hari juga Tuhan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Surga dalam kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan berkenan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa doa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan nyanyikan pujian dari PKJ 285. Namun sebelumnya saya akan membacakan persembahan dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita nyanyikan pujian dari buku PKJ 285, bila badai hidup menerpang. Bila
Mohon bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari Bidung Jemaat 425. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu bertabur mawar. Dia juga tidak pernah berjanji bahwa kita selalu akan membawa panji-panji kemenangan dalam setiap kompetisi hidup kita. Tidak juga dia berjanji hidup kita akan selalu berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Yang Tuhan janjikan adalah kesetiaan dan kekuatannya. Maka marilah kita pulang memegang janji Tuhan ini dengan sukacita dan kita saksikan kepada dunia di mana kita berada, agar supaya mereka juga mengalami kesetiaan dan kekuatan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menjinak saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.
surga.